saya Abdul Jaja. Nama saya Tulis Pertama. Nama saya Nadira Abdulrahman. Nama saya Windy Indriani Putih. Saya Rafael Sibolon. Nama saya Raihan. Saya Ibnu Matus Yobi. Kesulitan belajar disgrafia adalah salah satu jenis gangguan belajar yang khusus mengaruhi kemampuan menulis. Anak atau individu dengan disgrafia mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis, baik dalam hal menulis tangan, mengeja, menyusun tulisan, maupun menjaga keteraturan tulisan. Beberapa ciri-ciri kesulitan belajar disgrafia antara lain: 1. Menulis tangan sulit dibaca, berantakan, ukuran huruf tidak konsisten. 2. Kesulitan menulis dalam garis lurus atau mengikuti garis pada kertas. 3. Kesulitan menyalin tulisan dari papan atau buku. 4. Terlalu lama menyelesaikan tugas menulis. 5. Sering salah mengeja meskipun sudah tahu kata tersebut. 6. Cepat lelah atau merasa nyeri saat menulis. 7. Sulit mengorganisasi ide ke dalam tulisan yang terstruktur. Dampak disgrafia pertama itu ada prestasi akademik bisa terganggu karena sulit menuangkan ide lewat tulisan. Kedua, menurunkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini kita masuk materi pelajaran psikologi pendidikan. Coba ditulis di buku kertasnya masing-masing tulisan psikologi pendidikan, nanti ibu koreksi ya satu persatu. Baik, Bu. Saya, Bu. Baik. Oke, awal bagus, Yobel bagus, Rehan bagus, Indira bagus. Ini apa Rafael? Psikologi pendidikan, Bu. Coba Rehan baca. Rehan bisa bacanya apa yang tulis Rafael? Tidak, Bu. Yobel bisa baca. Tidak, Bu. Rafael coba maju ke depan, jumpai saya. Bu. Bawa bangkunya sekalian ya. Coba bikin tugas kamu dari tablet A sampai dengan Z. Bu. Tipe ya, ini kita tulis A dimulai dari garis ini. Kemudian A dari huruf kapital. Ikuti garis yang ada di kertas kamu. A, masuk ke huruf kedua. B, jangan lewat dari garis. Sampai C. Coba ikuti tulis psikologinya. P, S, I, K, O, R, O, J, I. Masuk pengisikan P, P besar, P kapital, tidak boleh dari garis yang ada. E, F, G, I, J, I, K, A, N. Coba kamu baca, ya. Psikologi pendidikan, Bu. Nah, seterusnya menulis kamu seperti ini, jangan seperti ini lagi, paham? Ya, Bu. Paham. Isi dari kasus tersebut, guru dapat menyarankan anak untuk latihan menulis secara rutin. Anak bisa menulis menggunakan kertas bergaris atau libatkan guru pendamping untuk anak tersebut agar lancar dalam menulis. Baik, disleksia. Nah, disleksia dalam psikologi pendidikan ini adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengeja. Nah, meskipun tingkat kecerdasan anak normal bahkan di atas rata-rata, anak dengan disleksia ini mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, menggabungkan bunyi, atau memahami kata tertulis dengan lancar. Nah, di sini contohnya itu seperti seorang anak yang bernama Budi di kelas 2 SD. Saat membaca, Budi ini sering membalik huruf seperti membaca buku menjadi duku. Nah, ia lambat dalam membaca dibanding teman-temannya dan sulit mengeja kata-kata sederhana. Saat menulis, ia juga sering tertukar antara huruf P dan huruf Q atau D dan B. Selamat pagi anak-anak. Pak. Seru ceritanya pagi hari ini. Ya, Pak. Oke, sekarang materi kita pada hari ini kita akan belajar mengenal huruf. Sekarang Bapak akan mencontohkan huruf menulis dengan kata buku. Oke, sekarang Bapak mau kalian menulis huruf yang Bapak tulis buku. Nanti Bapak lihat satu persatu tulisan kalian. Apakah ada yang benar atau salah? Baik, Pak. Oke. Oke, Bang.
satu-satu ya. Oke, Pak. Coba Yobel dibaca apa ini? BU, Bu. KUku. Buku. Pintar. Bagus. Coba si Rafael dibaca ini apa? Bu, KUku, buku. Oke, Namira bagus. Oke, Windy bagus. Oke, Ocha bagus. Aul bagus. Loh Budi, ini kamu kok salah Budi? Cuman ini saya tahu Pak. Ini huruf apa Budi? B. Itu B. tidak Budi, ini salah, ini huruf D. Oke Budi, sekarang ke bapak meja biar bapak ajari huruf yang benar Pak Budi. Nah, Budi yang coba tulis huruf dari A sampai Z. Betul. Nah, Budi, ini salah, seharusnya Budi, ini A, yang ini B, ini C, ini D. Jadi Budi seharusnya tadi B. Ini. Coba Budi tulis huruf B. Nah, ini baru benar. Coba tulis buku. Nah, ini baru benar Budi. Baik, dari video yang kita lihat, solusi dari disleksia tersebut mengenai studi kasus tersebut, salah satu solusinya sebagai seorang guru kita bisa melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan memberitahu huruf-huruf yang benar kepada siswa tersebut. Selanjutnya itu ada gangguan pemusatan perhatian, yaitu adalah kondisi yang ditandai dengan pola kesulitan yang terus-menerus dalam memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang lebih sering dan parah dibandingkan dengan individu sesuai perkembangannya. Contoh dari pemusatan perhatian tadi yaitu ada mudah teralih perhatian oleh stimulus eksternal atau pikiran sendiri. Yang kedua itu kesulitan mengikuti instruksi. Dan ketiga, tampak tidak mendengar saat diajak bicara, kesulitan mengorganisir tugas dan aktivitas. Pagi anak-anak. Oke, materi kita hari ini adalah permainan sepak bola. Jadi, di mana semua anak-anak mempersiapkan dirinya membawa bekal bontot atau minuman dari rumah agar tidak terlalu capek. Karena materi pembelajaran sepak bola ini banyak menguras energi. Jadi anak-anak semuanya perhatikan dulu ke depan. Jadi nanti kita di depan mempersiapkan bola, begitu juga tim. Kamu Adit, siapa yang panggil Adit? Pak, Kamu kenapa nggak fokus? lagi banyak masalah Pak. Buat Adit, jelaskan apa yang saya bilang tadi. Saya tidak tahu Pak. Adit, kamu ke depan. Baik Pak. Masalah kamu sebenarnya apa? Saya banyak masalah Pak. Saya sering mengalami orang tua Pak. Karena apa Adit? Karena saya tidak belajar Pak. Masih main-main yang lebih tapi Pak di rumah Pak. Nah, begitu orang tua marahi kamu, gara-gara kamu tidak mau belajar. Jadi buat kamu ke depannya harus fokus, jangan nggak fokus. Karena permainan sepak bola penting buat kita. Oke, duduk. Contoh dari kasus Adit tersebut, solusi kita sebagai guru yaitu mendekatkan diri terhadap murid supaya dia bisa membuka pikiran terhadap seorang guru dan kita juga bisa mengerti atas keadaannya. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang mengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengolah konsep matematika. Orang dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan dalam hal-hal seperti menghitung angka besar seperti penjumlahan dan pengurangan. 2. Mengingat fakta matematika seperti tabel perkalian. 3. Memahami konsep waktu, ukuran, dan urutan. 4. Membaca atau menulis angka dengan benar. Yang terakhir, memahami simbol matematika. Diskalkulia tidak ada hubungannya dengan kecerdasan umum. Seseorang bisa sangat cerdas dalam bidang lain tapi tidak mengalami kesulitan serius dalam matematika. Belajar mengenai penjumlahan. Soal pertama, 11 ditambah 4. Soal yang kedua, 10 ditambah 1.
ditambah 4. Berarti 11 11 di tambah 4. tambah 4 Bu. Berarti 11 Nah, 12 14 15. Berarti jawabannya 15, bukan 12. salah ya Bu? Ya. Nah, terus soal yang kedua sama juga. Kita ingat dulu, simpan di kepala 10, baru ditambah 1. Setelah 10, ditambah 1, 9 salah deh. Coba kita berhitung dulu ya, sampai 15. Cak, mulai. 1 2 3 4 5 Jadi jawabannya 11 Robert. Bukan 8 Bu. Bukan Robert. Berapa Bu? Solusi dari diskalkulia yaitu kita mengajarkan dasar-dasar berhitung mulai dari angka 1 sampai 15. Teman, sekian video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikannya. Bye bye.